Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami pembelajaran jarak jauh SDIT Cahaya Kolbu. Pada hari ini kita masih belajar di tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan. Kali ini muatannya ilmu pengetahuan alam, kompetensi dasar 3.7. Baik, sebelum dimulai, mari kita berdoa sebelum belajar. Allahumma anfa'na bima 'allam Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis sholihin. Silakan buka buku tematik 4 SD, tema 5, subtema 3, halaman 124. Sifat cahaya pada periskop. Kalian tahu nggak? Kapal selam adalah kapal yang menyelam di kedalaman air. Ya, biasanya digunakan sebagai kapal perang. Kapal selam ini untuk melihat di permukaan air, nah, dia menggunakan periskop. Nah, ini adalah periskopnya ya, periskop di kapal selam. Baik. Nah, kapal selam ini menggunakan sifat cahaya ya pada periskop ya, menggunakan sifat cahaya. Kita sudah belajar sifat cahaya apa saja. Yang salah satunya cahaya bisa dipantulkan, cahaya merambat lurus, cahaya bisa dibiaskan, ya, dan lain sebagainya. Baik. Nah, periskop ini adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Nah, orangnya di dalam sini, ya, orangnya di dalam kapal selam. Kemudian, nah, untuk melihat ke permukaan atas, ya, untuk melihat ke permukaan, kita menggunakan periskop ya, menggunakan periskop. Jadi walaupun di dalam air bisa mengamati di permukaan air menggunakan periskop ya. Selanjutnya, dalam penggunaan periskop ya, dalam penggunaan periskop penggunaannya menggunakan dua cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop. Jadi sini ada cermin datar ya. Seperti yang telah kita pelajari, cermin itu ada cermin cekung, cermin cembung, dan ada juga cermin datar. Nah, di periskop menggunakan dua cermin datar. Di sebagian sini cermin datar, di bagian atas juga cermin datar. Selanjutnya, dalam penggunaannya periskop menggunakan dua sifat cahaya, ya, dua sifat cahaya. Apa aja dua sifat cahaya? Yaitu cahaya merambat lurus, ya, dan dapat dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan sama seperti benda asli yang diamati. Ya. Jadi sifat yang pertama yang digunakan dalam periskop adalah cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya, cara kerja periskop. Nah, ini cara kerjanya. Cara kerja periskop ya. Yang pertama, cara kerjanya cahaya masuk ya, cahaya masuk. Cahaya masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Nih. Cahaya yang di sini ya. Cahaya masuk dari cermin pertama ya, masuk dari cermin pertama di sini. Cahaya masuk. Dipantulkan oleh cermin ya. Panculan cahaya tersebut kemudian merambat ya. Merambat lurus menuju cermin kedua. Jadi ini cermin pertama, sini dipantulkan ya, di sini.
dipantulkan di cermin kedua. Di sini ada cermin yang kedua, ya, cermin yang kedua. Nah, ini cermin pertamanya di sini ya. Nah, setelah ini cermin pertama, ini cermin yang kedua. Saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Nah, dari sini ini masuk, ini keluar, ya. Nah, sini keluar. Pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata. Nah, sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop, di permukaan laut bisa kita lihat. Itu adalah cara kerja dari periskop, memanfaatkan dua cermin datar dan dua sifat cahaya. Cahaya merambat lurus dan bisa dipantulkan. Baik, untuk selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya, kerjakan soalnya ya. Kita punya soal di halaman 125. Nih, walaupun kamu di dalam laut, kamu bisa melihat di permukaan dengan teknologi periskop. Halaman 125. Ya, nomor 1. Sifat cahaya apa yang dimanfaatkan oleh periskop? Ya, selamat mengerjakan ya. Nomor 2, apa yang terjadi jika salah satu kaca pada periskop dihilangkan? Ya. Kemudian 3, bagaimana ukuran bayangan yang dihasilkan oleh periskop? Nah, terakhir, apa kegunaan periskop bagi manusia? Baik, sampai di sini pelajaran IPA kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Everybody hands up. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.